Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Mailul, NIM P 2019-7093. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis pohon yang di dalamnya terdapat pohon berakar terurut, dan pohon N-ari. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Masroratul Laili MSc. Untuk materi selanjutnya silakan disaksikan. Jenis-jenis pohon dibagi menjadi tiga ini: pohon berakar terurut, dan pohon N-ari. Yang pertama adalah pohon berakar. Menurut definisi 9.2 bahwa pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Oke, di sini bisa saya kasih pokok inti dari definisi 9.2 ini adalah yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar. Oke. Dan sisi-sisinya diberi arah. Nah, jadi kuncinya adalah simpulnya, salah satu simpul dijadikan akar dan diberi arah menjauh dari akar tersebut. Lalu bagaimana untuk contohnya? Langsung saja pada gambar A, yaitu pohon berakar. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa akarnya adalah A. Akarnya adalah A. Bisa lingkari ya. Akarnya adalah A. Lalu untuk simpul B, C, dan D ini adalah cabang-cabang dari akar A. Nah, sudah ditunjukkan di sini ada arahnya. Ini ada arahnya, dan juga ada arahnya. Nah, jadi untuk pohon berakar ini memiliki arah, namun dalam penulisannya sebenarnya arah panah dapat dibuang. Jadi hasilnya bisa dihilangi untuk arah akarnya seperti itu. Nah, di sini kita memiliki bentuk pohon berakar yang berbeda. Nah, pada gambar di bagian kiri ini adalah bentuk aslinya. Ketika simpul E dijadikan akar, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, dan mengikuti di bawahnya E. Cabang dari E adalah D dan F. Nah, ini ya. Di sini E-nya sebagai akar. Nah, tetap sama. D dan F. D dan F adalah cabang dari E. Kemudian jika B digunakan sebagai akar, bagaimana? Tetap sama. Nah, B memiliki cabang A dan C dan juga D. Nah, maka cabangnya A, C, dan juga D. Seperti itu. Begitu juga dengan di bawah-bawahnya. Lanjut. Nah, jadi bisa saya simpulkan pada pembahasan pohon berakar ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, hanya ada derajat keluar sehingga derajat masuknya sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Derajat keluar ini adalah arah dari simpulnya tuh selalu menjauh dari arah akar, makanya derajatnya keluar seperti itu. Lalu yang kedua adalah lintasan akar ke simpul selalu tunggal. Misal saja seperti ini. Nah, dari simpul B, ya, ketika dari simpul B akar ini menuju ke A, maka akan hanya
hanya ada satu jalan saja, yaitu jalannya seperti ini, seperti itu. Nah, lalu akan selalu ada yang namanya lintasan. Ya, lintasan itu seperti sisi. Jadi, mengapa akan selalu ada lintasan? Karena memang di sini adalah pohon. Nah, seperti itu. Lalu, posisi akar akan selalu ada di atas dan simpul lain akan di bawahnya. Jadi, walaupun memang akarnya ini bisa berbeda-beda, tetapi penempatannya akan selalu berada di atas, seperti itu. Lalu memiliki banyak bentuk dengan syarat bergantung pada akarnya. Jadi bisa kita lihat ya pada contoh ini, awalnya bentuknya seperti ini. Nah, bisa dimodifikasi menjadi dua bentuk ini dan juga bentuk yang lainnya. Hanya saja dengan syarat akarnya harus berada di paling atas dan cabangnya mengikuti, seperti itu. Yang selanjutnya adalah terminologi pada pohon berakar. Pada pembahasan pohon akan ada beberapa istilah-istilah, terutama pada pohon berakar yang akan saya jelaskan di sini. Namun saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Nah, pada terminologi pohon berakar ada namanya istilah anak dan orang tua. Apa itu anak dan orang tua? Ketika A adalah sebagai orang tua dari B, C, dan D, maka B, C, dan D adalah anak dari A, seperti itu. Jadi A adalah orang tuanya, oke? Lalu yang kedua adalah lintasan. Lintasan itu apa? Ini adalah lintasan. Nah, misal saja lintasan ini kita buat dari A ke C. Dari A ke C ada berapa lintasan? Nah, di sini saya akan membuat lintasannya dari A sampai C. Akan melalui simpul B, lalu ke simpul E, lalu ke simpul J. Nah, ini adalah lintasannya. Nah, berarti panjang lintasannya ada 3. Ya. Dan simpulnya melewati berapa simpul? 1, 2, 3, dan 4. Oke. Lalu untuk keturunan dan leluhur. Keturunan dan leluhur ini misalnya saja B. B adalah leluhur dari H, maka H adalah keturunan dari B. Untuk saudara kandung ini seperti halnya sama-sama anak dari orang tua kita, seperti itu. Jadi C dan D adalah saudara kandung dari C, E adalah saudara kandung dari F. Upah pohon ini adalah semisal saya memiliki pohon berakar dengan akar B, semisal ya dengan akar B, maka upah pohon dari pohon tersebut adalah B, E, F, H, I, J, seperti itu. Nah, jadi satu kesatuan ini adalah namanya upah pohon. Nah, seperti itu. Lalu, derajat pada gambar pohon berakar ini adalah 3. Bagaimana bisa 3? Ya. Bagaimana bisa 3? Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, setiap akar memiliki anak paling banyak adalah 3. B, C, D. Nah, di
sini juga ada yang anaknya 3, H, I, dan J ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa derajatnya ada 3. Seperti itu, karena derajat tertinggi dari seluruh simpulnya. Lalu untuk daun itu simpul dengan derajat 0, yang mana artinya yang tidak memiliki anak. Nah, yang tidak memiliki anak berarti yang mana? Yang tidak memiliki anak adalah yang H, I, dan J, lalu L dan M. Nah, itu adalah daun. Untuk simpul daun seperti apa? Simpul daun adalah simpul yang memiliki anak. Contohnya, wah banyak sekali. Seperti halnya D, B, E. Nah, itu namanya simpul daun. Lalu, untuk aras ini bisa disebut dengan level atau tingkat. Nah, bagaimana untuk aras ini? Untuk aras ini, A adalah akar. Ini saya hapus dulu semuanya. Nah, aras di sini adalah akar. Untuk setiap akar, maka nilainya akan sama dengan 0. Oke? Ini ya, akan sama dengan 0. Oke? Lalu untuk cabang-cabangnya, berapa nilainya? Nilainya sama dengan +1. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, B, C, dan D adalah satu tingkatan. B, C, D, satu tingkatan. Mereka berada di 1. Nah, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke? Nah, seperti ini. Lalu E, F, dan G, mereka juga satu tingkatan. Nah, berapa nilai dari arasnya? 2. Bagaimana bisa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, oke. Lalu H, I, J, dan K, mereka memiliki level nilainya adalah 3. Oke. Lalu untuk L dan M, nilainya sama dengan 4. Begitu seterusnya. Seperti itu. Jadi untuk akar khusus sama dengan 0, dan yang selanjutnya adalah +1. Lalu berapa tingginya? Untuk tingginya kita bisa menyesuaikan dengan arasnya. Nah, arasnya berada di paling tinggi adalah 4, maka kedalaman atau tingginya sama dengan 4. Sama dengan 4. Tingkatan paling tertinggi. Oke, kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu pohon berakar terurus. Menurut definisi 9.3 bahwa pohon yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurus. Nah, di sini bisa saya kasih kata pentingnya, yaitu yang anak-anaknya penting disebut pohon terurus. Oke, bagaimana? Nah, seperti ini. Antara pohon berakar A dan pohon berakar B ini sebenarnya hampir sama, ya kan? Sama-sama memiliki 10 simpul dan berakar di angka 1. Lalu bagaimana? Apakah mereka ini sama? Tentu berbeda jawabannya. Ya, tentu berbeda. Bagaimana bisa? Karena
sini, lihat, di sini simpul yang paling kiri 2, namun di sini nilainya 3. Nah, di sini 3, di sini 4. Nah, sudah berbeda kan? Nah, dan juga yang perlu digarisbawahi bahwa untuk peraturan pohon berakar terurut ini, semua penomoran dimulai dengan aturan dari kiri ke kanan. Nah, jadi dari kiri ke kanan. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini 1, 3, 4, 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk pohon berakar terurut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pohon M. ari. Apa itu pohon M. ari? Menurut definisi 9.5 bahwa pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon M. ari. Nah, di sini bisa saya garis bawahi yang cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon M. ari. Nah, oke, bagaimana itu? Langsung saja. Ini ada gambar pohon M. ari yang mana akarnya adalah pen-pen dan memiliki cabang subjek, verb, dan objek. Nah, masing-masing dari cabangnya memiliki cabang lagi. Subjek ini ada artikel, noun phrase. Jadi verb ini contohnya seperti words. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa ini adalah pohon M. ari yang mana memiliki M paling banyak gitu. M paling banyaknya berapa? M paling banyaknya adalah 3. Nah, seperti itu. Lalu untuk pohon M. ari ini bisa terbagi menjadi pohon M. ari penuh dan tak penuh. Nah, ini. Jadi jumlah daun pohon M. ari penuh. Nah, itu sebelumnya kita harus tahu dulu pohon M. ari penuh itu apa? Pohon yang setiap simpulnya tepat mempunyai M buah anak. Nah, tepat mempunyai M anak. Jadi di sini harus tepat mempunyai M anak. Maksudnya gimana ini maksudnya? Nah, maksudnya itu nggak boleh lebih atau kurang dari M anak. Jadi misalnya M-nya ini 3, misal ya 3, maka M-nya harus sama dengan 3. Nah, yang dimaksud bagaimana? Peranaan ini, percabang ini harus sama dengan 3 semua. Jika yang diminta adalah penuh, nah maka ini harus 3 semua. Nah, ini sama kan 3 semua. Nah, seperti itu. Lalu pohon M. ari penuh dengan tinggi H mempunyai jumlah daun MH. Nah, jadi MH ini adalah rumus dari tinggi pohon M. ari penuh. Dengan H adalah tingginya dan M adalah daunnya. Nah, jika sebuah pohon bukan pohon M. ari penuh, yang mana bukan pohon M. ari penuh, maka dia adalah pohon M. ari tidak penuh, maka jumlah daunnya kurang dari sama dengan MH. Nah, di sini ada letak perbedaannya. Jika dia penuh, maka dia akan tetap sama dengan MH. Nah, tapi kalau dia itu bukan penuh, yang mana artinya adalah tak penuh, maka dia hasilnya adalah kurang dari sama dengan MH. Bisa jadi sama dengan MH atau kurang darinya. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah contoh gambarnya ya. Ketika pohon 3 ari penuh. Nah, 3 ari penuh dengan jumlah daunnya ada 9. Nah, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana bisa 3 pangkat 2 sama dengan 9? 3 adalah M, ya kan? Nah, M hanya ada 2. Kok bisa hanya ada 2? Nah, tingkatannya tadi 0 arafnya 0, 1, 2, ya kan? Nah, jadi di sini M pangkat 2 sama dengan 9 sama dengan. Nah, seperti ini. Oke, bisa dimengerti ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pohon berakar berurut, dan pohon ari. Semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.